Siapakah sosok Sylvester Matutina? Sylvester Matutina lahir pada 19 Juni 1971 di Ende, sebuah kota kecil di Nusa Tenggara Timur yang dikenal tenang. Namun menyimpan banyak kisah perjuangan. Sejak remaja, ia sudah menampakkan keberaniannya. Ia berani bicara apa adanya, meski terkadang caranya membuat banyak orang terperangah. Jiwa pemberani itu yang membawanya menekuni jalan hukum, bisnis, hingga politik. Ia tidak sekadar menjadi pengacara, tetapi juga seorang penggerak. Sosoknya keras, bicaranya lugas, dan tatapannya tajam seolah menembus lawan bicara. Tahun-tahun berlalu, Sylvester tak hanya dikenal di lingkup hukum, tetapi juga di dunia aktivisme politik. Ia mendirikan organisasi Solidaritas Merah Putih, sebuah ormas relawan yang kala itu aktif mendukung langkah-langkah Presiden Joko Widodo. Orasi-orasinya membakar semangat massa. Sylvester berdiri di atas panggung dengan kemeja putih dan suara lantang, menyuarakan keyakinan bahwa bangsa ini harus dijaga oleh mereka yang tulus, bukan hanya oleh mereka yang punya kepentingan. Dari situlah, namanya mulai dikenal luas. Namun, jalan seorang yang vokal tidak pernah sepi dari kontroversi. Pada 15 Mei 2017, Sylvester hadir di depan gedung Baharka Mabes Polri di hadapan massa. Ia berteriak, menuding langsung Jusuf Kalla, wakil presiden saat itu. Tuduhannya keras, nepotisme, korupsi, memperkaya keluarga. Kata-kata itu menggemparkan. Ada yang bersorak mendukung, tapi banyak juga yang menilai bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Media menyorotinya, politisi berkomentar, dan aparat hukum bergerak. Tuduhan itu dianggap fitnah yang merusak nama baik seorang tokoh bangsa. Kasus itu segera berlanjut ke pengadilan. Sylvester berdiri di kursi terdakwa. Di ruang sidang yang penuh sesak oleh wartawan dan pengunjung, ia tetap menatap lurus, tanpa gentar. Namun, majelis hakim akhirnya mengetuk palu, 1 tahun penjara. Putusan itu tidak berhenti di situ. Di tingkat kasasi, hukuman diperberat menjadi 1 tahun 6 bulan. Vonis sudah jelas, hukum sudah bicara, dan publik menunggu eksekusi. Tahun 2019 menjadi titik di mana putusan itu berkekuatan hukum tetap. Seharusnya, pada saat itu Sylvester sudah mendekam di balik jeruji. Tetapi kenyataan berkata lain. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dan Sylvester masih bebas berjalan di ruang publik. Ia hadir di berbagai acara, tetap aktif di panggung politik, bahkan semakin mendapat ruang. Publik pun mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Ironi ini semakin tajam ketika Sylvester muncul dalam kontestasi politik 2024. Ia masuk ke lingkaran tim kampanye nasional Prabowo Gibran, bahkan menduduki posisi penting sebagai wakil ketua. Bayangkan, seorang yang mestinya menjalani hukuman justru tampil di panggung nasional, duduk sejajar dengan elit politik, dan berbicara di hadapan rakyat seolah tak ada beban hukum yang membayangi. Kritik pun bermunculan. Para pengamat hukum menyoroti kelemahan eksekusi putusan di negeri ini. Pertanyaan besar menggema, mengapa kejaksaan tidak mengeksekusi? Lalu, Maret 2025 menjadi babak baru. Sylvester resmi diangkat menjadi komisaris independen di ID Food, sebuah BUMN pangan. Sebuah posisi strategis, dengan ruang dan pengaruh besar. Bagi pendukungnya, ini adalah bukti pengakuan negara terhadap kiprah dan loyalitasnya. Bagi pengkritiknya, ini adalah bentuk nyata dari paradoks hukum. Seorang terpidana justru diberi jabatan bergengsi. Hingga Agustus 2025, Tempo mencatat bahwa eksekusi terhadap Sylvester Matutina belum juga dilakukan. 6 tahun sejak vonis berkekuatan hukum tetap, ia tetap melenggang bebas. Publik dibuat heran, bahkan geram. Bagaimana mungkin hukum begitu tumpul terhadap seseorang yang jelas-jelas sudah divonis? Apakah pengaruh politik menjadi benteng pelindung? Atau adakah kekuatan lain yang membuat hukum berhenti di atas kertas? Kehidupan Sylvester Matutina menjadi cerita penuh kontradiksi. Ia adalah pengacara, pengusaha, aktivis politik, sekaligus pejabat BUMN. Ia pernah berdiri di kursi terdakwa, divonis bersalah, namun tetap bisa berjalan di ruang-ruang kekuasaan. Dalam sorotan publik, ia tampil percaya diri, berbicara dengan gaya khasnya, keras, berani, dan tanpa ragu. Ia seperti menantang kenyataan bahwa hukum belum menyentuhnya. Bagi pendukungnya, Sylvester adalah simbol keteguhan. Ia dianggap sebagai pejuang yang tidak bisa dijatuhkan. Bagi para pengkritiknya, Sylvester adalah simbol lemahnya hukum di negeri ini. Setiap langkahnya, setiap penampilannya di layar kaca,
selalu mengingatkan bahwa ada vonis yang belum dijalankan. Narasi hidup Sylvester Matutina kini bagaikan drama panjang yang belum menemukan akhirnya. Apakah suatu hari hukum akan benar-benar dijalankan? Atau ia akan terus berjalan di antara kekuasaan, tak tersentuh, dengan vonis yang menggantung di atas kepala? Pertanyaan itu masih terbuka, menggantung di udara, menunggu jawaban dari negeri yang katanya menjunjung tinggi hukum sebagai panglima.